Halo Ko, selamat pagi. Halo, Kami dari kelompok HCM ingin interview dengan Koko hmm, terkait bisnis Fembusnya Koko. hmm, Hmm. Kira-kira boleh boleh tahu boleh. tuh, Kok, bisnisnya Koko Ya, itu bergerak di bidang apa, terus bisnisnya ngapain, dan bisnisnya sudah berapa lama? oke. Jadi bisnisnya itu bergerak di bidang retail. Jadi kita tuh jualan barang-barang kebutuhan pokok semua orang gitu ya. Mungkin kayak kalau lihat contohnya kayak Indomaret gitu. Jadi kita bergerak di bidang distribusi barang-barang yang sudah jadi. Dan bisnis ini sebenarnya kalau yang ini baru ya. Karena sebelumnya kita juga pernah punya bisnis lama, tapi kita ganti bisnis lagi, kita pivot, kita ganti jadi di sini sudah sekitar hampir 1 tahun di bisnis ini. Hmm, Lokasinya sendiri di mana, Kok? Lokasinya sendiri itu di Nganjuk, jadi bukan di Surabaya. I see, I see. Oke, next Oke, mungkin question. sekarang aku lanjutin pertanyaannya. Pastinya kalau saya aku jalanin bisnis itu kan ada beberapa problem, permasalahan yang ada gitu kan. Mungkin boleh diceritain masalah apa yang bakalan ini terjadi di bisnisnya Koko. Mungkin dari internal atau eksternal. Hmm. Oke, aku cerita dari internal dulu aja ya. Jadi kalau masalah internal itu biasanya terkait sama stok stok barang sama barang yang ada itu di sistem itu kadang nggak cocok. Jadi contohnya ini ada satu produk A gitu ya. Produk A itu di gudang itu ada 50, tetapi di sistem itu tulisannya ada 60 atau 70. Nah, ketidakcocokan ini tuh membuat financial statement at the end of the month itu kurang bisa apa ya, kok nggak akurat gitu. Jadi kita itu mau mau next move, mau planning planning untuk apa-apa itu jadi kadang loh kok tinggal segini, loh kok di sini tulisannya masih segini. Jadi kita kadang agak kacau di situ. Dan masalah eksternal itu biasanya itu ada masalah pencurian. Jadi meskipun ada CCTV, itu kalau kita lihat ya kadang-kadang kalau orang ngambil tanpa kita ketahui dan nggak bayar itu kita belum ada kayak yang apa ya gate yang bisa kayak ngedetect itu. Jadi mungkin masalahnya ya itu kalau eksternal sih kayak ada pencurian, terus barang-barang yang Oke, mungkin untuk pertanyaan berikutnya nih, mungkin bisa jelasin nggak ya, mungkin kayak kayak komunikasinya gimana? Misalnya kalau misalnya ada order datang nih, misalnya nanti misalnya kok komunikasi karyawannya kok gimana? Terus misalnya kalau ada barang yang habis di gudang, nanti kan of course bakal di restock ya kok. Biasanya itu komunikasinya dari karyawan kok atau bagaimana ya kok? oke ya jadi untuk mengkomunikasikan supply barang dan lain sebagainya itu kita ada grup WA. Jadi di situ misalnya di sistem itu kan pasti ada kayak peringatan stok barang tinggal 10, stok barang tinggal 20 itu ada peringatan. Kalau sudah ada peringatan itu, karyawan diharapkan bisa mencatat ya di list barang apa aja yang habis di grup WA itu supaya kita juga bisa pesan ke supplier. Nah, jadi kadang yang pesan itu kita, ya, ownernya, tapi kadang yang pesan itu mereka sendiri. Jadi kita juga ngasih mereka kayak satu kekuasaan juga untuk mereka kalau misalnya memang habis ya kalian kalau misalnya tahu nomor suppliernya ya silahkan pesan. Tetap harus konfirmasi terlebih dahulu. Pesannya berapa, nyiapkan uangnya berapa. Karena kalau masalah uang yang pegang itu bukan mereka, tapi kita yang pegang. Oke kok, untuk pertanyaan selanjutnya pasti ada kayak divisi-divisinya kan. Kalau yang kita sekarang belajar mungkin ada pekerjaan kayak CEO, CMO, CFO, COO dan lain-lain itu. Boleh tahu nggak pembagiannya gimana? Dan siapa aja gitu yang megang? Ya, jadi kebetulan karyawan kita itu masih belum banyak, masih 5 orang gitu ya. Jadi setiap orang itu ada satu tugas gitu. Yang satu ini ada CFO, ada 1 orang.
Yang satu lagi itu di bagian gudang inventory. Nah, terus di satu lagi itu bagian lebih ke kayak kasir gitu. Terus untuk yang marketing itu juga ada sendiri, tetapi biasanya mereka double job. Jadi mereka yang bikin poster, mereka yang bikin promo, mereka yang bikin harga-harga itu mereka diskusikan juga dengan kita. Jadi ada 4 divisi tadi. Tapi kalau yang megang bagian CEO-nya nih berarti Koko sendiri atau siapa ya? Iya, sementara sih aku sama orang tua, jadi masih didampingi sama orang tua. Oke, oke. Bisa ke pertanyaan selanjutnya mungkin? Untuk pertanyaan selanjutnya, Koko familiar dengan gaya-gaya leadership ya kan? Kalau boleh tahu Iya, gaya leadership apa yang diaplikasikan di bisnisnya Koko? leadership sih mungkin lebih ke servant leadership ya. Kalian tahu servant leadership itu kan? Jadi atau mungkin ini beda leadership atau kalian ada list leadership lain? Eh, ada listnya yang kayak democratic leadership, Hmm. autocratic, laissez-faire, strategic, transnasional, Hmm. transaksional, coach style dengan bureaucratic. Oke, oke. Jadi kalau berdasarkan list yang kalian sebutkan tadi, itu sebenarnya kita itu lebih ke demokratik ya. Jadi kita ngajak mereka diskusi, kita juga nggak kayak merasa kita sok tahu semua gitu ya, tapi kita enaknya gimana gitu menurut kalian. Karena kita kan nggak 24 jam di sana. Karena aku sendiri kan juga kuliah di UC. Orang tua sendiri juga punya bisnis lain, juga punya kerjaan gitu. Jadi yang banyak di sana itu kita kayak pegangin satu kayak kepala gitu, PIC gitu ya. Jadi maka dari itu kita itu lebih ke democratic leadership, soalnya kita sifatnya bukan kayak autokratik gitu ya, tapi kita sama-sama saling enaknya gimana gitu. Oh, gitu. Thank you, Kok. Tapi kalau kayak begitu, berarti yang mengambil keputusan terakhir tetap Koko dan orang tua atau gimana ya? Ya, tetap di kepala. Tetapi untuk proses diskusinya, kayak misal ini enaknya gimana, kita diskusi bersama-sama. Oh, oke. Thank you, Kok. Iya, Oke. Masuk sisi berikutnya ya bilang problem enggak jumlah di sistem sama jumlah badan. Oh, sorry. Oke, mungkin dari kita itu ada beberapa tips and trick, yaitu adalah memberikan beberapa nonverbal communication. Yang pertama adalah voice tone, di mana kita misalnya kalau berkomunikasi dengan orang, voice tone itu sangat penting ya, karena memang kalau misalnya kita ngomongnya dengan marah atau dengan apa gitu, ya beda dengan orang yang ngomong dengan baik-baik dan dengan eh, sangat soft. Terus juga ada communication flow, di mana communication flow ini di grup WA ini orangnya harus aktif ya kok. Karena memang kalau satu orang sudah nyadar dan dia udah beritahu info di grup WA, kalau yang lainnya tidak respon juga menurut saya kurang gitu. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman. Oke, mungkin next kita akan kasih advice juga untuk yang leadership ya kok. Mungkin kita ada beberapa tips nih untuk leadership. Ada beberapa level di leadership yang mungkin bisa diinterpretasikan di Koko. Jadi mungkin Koko bilang kalau Koko itu gaya leadershipnya demokratik, di mana tidak sok tahu gitu, melibatkan semua orang. Dan menurutku itu juga bagus banget, karena memang jadi leader yang baik itu bukan leader yang cuma menyuruh-nyuruh, tapi leader yang juga bekerja juga. Untuk level of leadership sendiri kita ada yang pertama adalah right, di mana people follow you because they have to. Nah, itu mungkin Koko belum berada di level ini, karena level ini itu level yang menurut saya agak kurang gitu ya. Untuk level 2 adalah relationship, di mana people follow you because they want to. Nah, ini mungkin kalau menurutku Koko sudah ada di level ini, tapi mungkin
di level berikutnya juga ya mungkin. Untuk result level ketiga adalah people thank you because of what you have done for the organization. Nah, ini adalah level di mana mungkin semua organisasi sulit ya aku untuk merealisasikan. Dan level naik lagi reproduction di mana people follow you because of what you have done for them. Nah, mungkin aku ngerasa kalau bisnisnya Koko ini ada di level 4 di reproduction ini karena memang people follow you because what you have done for them, karena Koko kan mempercayakan mereka, bahkan Koko juga bilang kalau Koko memberikan kewenangan mereka untuk beli barang sendiri gitu, gak usah konfirmasi doang, tapi yang beli mereka. Dan untuk tips kedepannya mungkin aku mau kasih tips di mana leadership yang respect, di mana people follow you because of what you are and what you represent. Jadi mungkin represent bisnisnya Koko, represent who you are as a person, dan mungkin bisa diintegrasikan apa sih memang bisnis ini tuh buat apa? Mungkin bisa buat bantu mereka, bantu orang lain juga. Mungkin untuk yang lainnya mau nambahin? Oke, I think that's all ya. Ada advice lain yang mau ditambahin untuk teman-teman lain? Oke, sepertinya sudah. Untukku, terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah interview bareng kita. Mungkin ada komen atau feedback kali ya, Ko? Ada nggak ya? Sementara ini gak ada sih. Aku juga thank you udah diajak jadi interviewee di sini. Nah, kita juga bisa sharing-sharing. Oke, mungkin begitu aja interview kita. Terima kasih Kozian sudah meluangkan waktu, dan kami segenap grup HCM memberikan terima kasih. Oke, Thank you, thank you, Ko. guys. Thank you. Thank you. Oke, halo Ko. Halo. Mohon maaf karena sudah mengganggu ya. Apa ya? Nah, sekarang kita dari grup HCM mau nanyain beberapa hal tentang bisnisnya Koko nih, Ko. Kalau kemarin kan udah ditanya tentang bisnis profile, terus ada masalah apa aja yang ada. Nah, sekarang kita mau nanya tentang 4 pillars of HCM nih, Ko. 4 pillars of organization. Nah, yang pertama itu marketing. Jadi kita mau nanya, Ko, gimana sih Koko cara manage marketingnya Koko? Ya jadi sebenarnya kalau dari aku, karena udah family business sebelumnya juga udah ada selama hampir 16-17 tahun ya, sudah ada retail yang lain. Jadi marketingnya itu secara otomatis orang-orang itu sudah tahu. Kalau itu kayak salah satu bukan anak usaha ya, tapi kayak ya brandingnya itu sama gitu loh. Jadi orang-orang sudah tahu. Nah, tapi untuk marketingnya selanjutnya kita juga biasanya pakai poster sih, promo-promo juga ke sosial media sendiri. Kita biasanya kayak nge-story gitu kalau kita ada lokasinya di sini dan di sini. Jadi mungkin lebih ke nanti kedepannya mau digitalisasi sih, mau mulai masuk ke Shopee, mulai masuk ke ya tempat-tempat marketplace online. Oke, terus nextnya kita mau nanya tentang operational nih, Ko. Biasanya sih kalau operational gitu kan, karena retail ya, Ko, biasanya emang ada orang yang jaga. Nah, apakah itu operationalnya shift-shiftan atau nanti misalnya per hari ganti orang, atau memang orang itu setiap hari jaga terus di situ gitu, Ko? Kita ada shift sih. Shift. Jadi jam 7 sampai jam 2 itu orangnya berbeda-beda. Jadi jam 7 sampai jam 2 itu ada 2 sampai 3 orang. Terus jam 2 sampai nanti jam 9 itu ada orangnya beda lagi. Terus yang ngatur operational ini Koko sendiri? Sebenarnya ngatur Koko sendiri juga dengan orang tua. Jadi untuk ya seperti aku udah ngomong, ada PIC-nya juga sih ya. di setiap shift. Di setiap shift. Oke. Ngomongin tentang shift dan operational nih, aku mau nanya juga nih kok tentang human resource. Kadang-kadang kan ada yang misalnya pekerja Koko yang males-malesan, atau kalau jaga toko kayak sambil tidur gitu, itu Koko nge-manage biar dia bisa bekerja dengan optimal gitu, gimana kok biasanya?
Sebenarnya ya kita harus tegas juga sih. Kita sebagai pemilik kan juga harus punya standar. Kita ada standar kayak SOP gitu ya. Misalnya kalau bertemu dengan pelanggan itu harus juga senyum, tegur sapa, itu wajib. Ya, terus kemudian kita di pagi hari biasanya ada briefing. Oh ya. Briefing kita hari ini ada jadwal apa aja, ada supplier apa aja yang datang, dan kemudian menyiapkan dana-dananya dan lain sebagainya itu biasanya kalau nggak di malam hari, di pagi hari. Nah, terus kemudian kita juga ada itu ya, kayak misal punishment gitu ya. Oh ya. Tapi punishmentnya itu bukan sesuatu yang berat gitu, cuman mungkin mereka harus kerja ekstra sedikit ya. Terus mungkin lebih ke reward ya, karena kita mikirnya sih kalau orang dikasih reward dia kan lebih senang. Sedangkan nggak dikasih reward pun nggak masalah gitu loh. Jadi kalau misal mereka ada effort lebih di tempat kerja, kita juga kasih bonus ya, bonus harian gitulah, kita kasih upah berapa gitu. Oke. Tadi kamu juga sempat menyinggung tentang briefing tentang keuangan juga gitu. Nah, yang terakhir aku mau nanya tentang finance kok. Itu gimana ya kok? Misalnya kok finance-nya itu apakah tiap bulan selalu ada laporan atau tiap hari laporannya? Apakah kalau ada yang mau beli baru laporan atau gimana? Oke, jadi ini ada dua sisi ya. Jadi laporan keuangan untuk bagian toko sama laporan keuangan untuk juga dalam bagian ke supplier gitu ya. Nah, untuk yang bagian toko itu setiap hari harus ada laporan keuangan. Jadi kita ngeprint setiap hari itu, di print, dan uangnya kan masih cash ya. Jadi kita harus ngitung setiap malam itu jam 9 toko tutup, menghitung cash disesuaikan sama financial statement. Kan kita udah tahu ada COGS dan lain sebagainya kan. Ya misalnya kita COGS-nya segini, terus kita juga revenue-nya itu misalnya berapa, sekian juta gitu ya per hari. Itu nanti kita cocokin, loh kok uangnya kurang, loh kok uangnya lebih. Itu nanti kita juga ada tracking. Di setiap transaksi, entah itu keluar masuk, entah itu uangnya 1.000, 2.000 pun kita harus ada catatan. Gitu sih. Oke. Mungkin itu aja sih aku pertanyaan dari kita tentang 4 pillars of the company. Mungkin terima kasih kok untuk meluangkan waktunya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Udah.